Misalkan perusahaan gaji 5 juta gitu. Tapi sebenarnya teman-teman sudah memberikan value ke perusahaan itu 10 juta. Bikinlah perusahaan itu merasa gak enak ngegaji teman-teman itu 5 juta. Bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahyu di channel Berbagi Ilmu. Mungkin teman-teman pernah berpikir, kok gajiku kecil ya? Kok saya nggak naik-naik gaji ya? Kok gajiku segini-gini aja ya? Mungkin itu bukan perusahaan yang salah, akan tetapi value teman-teman yang masih kurang besar untuk dapat meningkatkan gaji kita. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk meningkatkan value yang nantinya value tersebut bisa digunakan untuk negosiasi gaji ke atasan kita. Yang pertama, diskusilah dengan senior yang tepat. Saya garis bawahi senior yang tepat. Kenapa? Banyak senior yang cuma menang modal pengalaman, tapi tidak mengajarkan hal-hal yang baik kepada karyawan. Jika teman-teman bergabung, duduk bareng dengan senior-senior yang tepat, yang mengajarkan kita untuk meningkatkan value, itu akan meningkatkan value teman-teman. Akan tetapi, kalau teman-teman itu duduk dengan senior-senior yang punya persepsi yang buruk dengan perusahaan, terus hanya dapat menurunkan motivasi teman-teman, itu yakin value kita juga pasti akan turun. Kita akan terpengaruh oleh mereka dan kita akan menurunkan kinerja kita. Otomatis kalau kinerja kita menurun, value kita juga menurun. Sehingga diskusi dengan senior itu penting. Kita dapat ilmu tambahan, kita dapat pengalaman mereka. Dalam waktu 1 tahun itu cuma memiliki 365 hari. Waktu yang kita perlukan untuk meningkatkan value itu tidak bisa ditambah. Waktu kita itu cuma 365 hari. Kalau kita ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di luar pekerjaan kita untuk meningkatkan kinerja kita, ya kita harus dekat dengan senior, tanyakan pengalamannya, tingkatkan value kita di waktu yang sangat singkat tersebut. Jadi dalam waktu 1 tahun 365 hari mungkin kita akan mendapatkan pengalaman kerja 10. Tapi dengan menduduk dengan senior, diskusi dengan senior yang tepat, kita akan bertambah value kita, bisa jadi menjadi 12, bisa jadi menjadi 13, bisa jadi menjadi 15. Lalu yang kedua, teman-teman ikut training atau pelatihan. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu ada training atau pelatihan yang diberikan secara general, global. Beberapa orang duduk bersamaan, ada penyampai materi, disitulah waktu yang tepat teman-teman untuk menambah ilmu teman-teman. Jangan berpikir, wah ada training, kerjaan saya di proyek, bagaimana nih? Apakah ketinggalan? Apakah berantakan? Itu sudah diatur oleh pimpinan kita. Biarkan pimpinan kita yang mengatur pekerjaan ketika kita sedang training. Jadi training ini dapat meningkatkan value lagi, pengalaman, dapat bertemu teman-teman yang lain, dan ketika bertemu dengan teman-teman yang lain di tempat training tersebut, kita bisa berdiskusi dengan mereka, pengalaman mereka, kita bertambah lagi pengetahuan kita. Lalu yang ketiga, berpartisipasi aktif di dalam perusahaan. Biasanya di dalam perusahaan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang kegiatan-kegiatan yang non pekerjaan, yang artinya tidak produktif lah ya buat perusahaan. Tapi dari segi untuk meningkatkan soft skill dari karyawan itu mampu juga, bagus juga. Misalkan seperti lomba-lomba di acara bulan ketiga, bulan mutu, atau Agustusan dan lain-lain. Atau bahkan yang zaman sekarang itu ada yang namanya transformation committee. Jadi kita ikut aja dalam kegiatan-kegiatan tersebut untuk meningkatkan value kita lagi. Kita dapat mencerna banyak pendapat-pendapat orang di dalam komunikasi di acara tersebut, dan juga kita menambah pengetahuan. Setelah kita menambah pengetahuan, kita akan dapat dengan mudah meningkatkan value kita kembali. Lalu yang keempat ini adalah yang paling
krusial. Biasanya setelah teman-teman merasa value teman-teman di sini sudah naik, sudah meningkat, terus teman-teman mengajukan pengajuan gaji, Pak saya mau minta naik gaji segala macam, tapi kenaikan gaji itu tidak disetujui atau karena kondisi perusahaan dan lain-lain. Jadi keinginan teman-teman untuk naik gaji itu tidak terrealisasi. Jangan sampai yang keempat ini menurunkan value atau kinerja dari kita. Kenapa? Disinilah ujian buat seorang karyawan. Kalau karyawan yang hanya karena tidak naik gaji tapi merasa value-nya sudah lebih baik, lalu teman-teman di sini menurunkan kinerja di lapangan, di proyek atau di perusahaan teman-teman bekerja, disitulah teman-teman teruji apakah value teman-teman ini konsisten, kinerja teman-teman ini konsisten atau tidak. Karena penilaian kita adalah biasanya di akhir, bukan di tengah-tengah. Jangan sampai gara-gara teman-teman merasa, oh saya tidak dihargai oleh perusahaan, saya tidak diapresiasi oleh perusahaan, terus kerjanya jadi asal-asalan. Kalau nanti kita dapat SP atau sampai kita keluar pada saat kinerja kita turun, kita akan membawa nama jelek ke perusahaan, dan itu akan menurunkan value kita. Walaupun kita akan, misalkan kita mau resign, saya mau resign karena perusahaan ini sudah tidak mengapresiasi saya, lalu kinerja diturunkan, kita akan dipandang jelek oleh perusahaan yang lama. Walaupun kita nggak akan berjumpa kembali dengan perusahaan yang lama, tapi minimal kita meninggalkan kesan yang baik dan akan diingat terus oleh perusahaan tersebut akan jasa-jasa kita yang sebelumnya. Akan tetapi kalau kita menurunkan kinerja, jasa-jasa kita itu akan hilang, dan yang akan dikenang adalah kinerja kita yang terakhir. Apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan di hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, itu akan sirna hanya karena dalam 2 bulan atau 3 bulan kita menurunkan kinerja. Jadi jangan pernah menurunkan value kita kalau merasa memang tidak diapresiasi. Jadi tetap sabar, tingkatkan value terus-menerus. Tidak ada ruginya buat teman-teman dalam meningkatkan value. Mungkin secara finansial teman-teman akan merasa rugi, tapi secara dalam diri teman-teman akan dilihat oleh orang lain itu berbeda. Suatu saat perusahaan akan menilai bahwa value teman-teman itu di atas gaji yang teman-teman berikan. Misalkan perusahaan gaji 5 juta gitu, tapi sebenarnya teman-teman sudah memberikan value ke perusahaan itu 10 juta. Bikinlah perusahaan itu merasa gak enak ngegaji teman-teman itu 5 juta. Bikin perusahaan itu merasa, wah harusnya saya ngasih gaji anak ini tuh 10 juta. Nah, mungkin itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat tips ini dan dapat dicoba di perusahaan teman-teman masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.